Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita akan ngebahas salah satu topik yang sering banget terjadi nih. Setiap orang pasti ngalami situasi kayak gini ya, yaitu dimana programmer itu gampang banget lupa gitu. Dan ini ya aku sendiri sih, aku ngalamin, aku ngerasa bahwa aku itu lupa. Bahkan aku tuh orang yang sangat parah banget lupa. Kalau aku ketemu orang baru, terus kenalan, terus nanya namanya siapa gitu, mungkin 30 menit kemudian atau 1 jam kemudian aku lupa nama dia itu siapa. Padahal tadi dia udah ngasih tahu namanya dia si A si B gitu. Aku lupa. Jadi separah itu aku lupanya gitu. Jadi programmer itu mau nggak mau tuh apa ya, kayak dituntut kita untuk punya kemampuan mengingat yang cukup bagus, yang cukup kuat gitu. Karena kalau jadi programmer tuh kode yang kita tulis ya kayak gitu, bukan bahasa manusia, bahasa mesin. Dan bahkan bahasanya macam-macam, ada simbol dan segala macam. Nah, dari segala kekurangan itu, dari segala tantangan itu, aku berhasil bertahan selama kurang lebih 8 tahun jadi programmer. Aku sering banyak lupa, tapi aku punya beberapa trik untuk biar aku nggak lupa gitu. At least aku punya cara gimana caranya meskipun aku lupa, aku masih tetap bisa ngerjain tasku, kemudian bisa ngoding dengan nyaman gitu. Yang pertama, kalau teman-teman suka lupa ya, cara yang pertama ini adalah sebuah kebalikannya, yaitu jangan menghafal. Ya, kita bahas kenapa kita harus jangan menghafal gitu. Namanya kita programmer, ngoding kan, nulis kode gitu. Di awal-awal aku belajar dulu, aku ngapalin gitu sintak-sintak kayak misalnya JavaScript, sintak switch, case, dan ya segala macamnya. Itu ada banyak banget sintak keyword di JavaScript yang awal-awalnya aku ngapalin gitu. Dan semakin sering aku menghafal, semakin sulit aku mau nulis kode gitu, karena ya kode itu bukan dihafal, kode itu dibuat untuk memecahkan masalah. Kode itu kayak Lego, bisa dibilang Lego ya, itu bagian-bagian kecil yang bisa kita susun menjadi sebuah bentuk yang baru kayak gitu. Yang kalau jadi programmer di sini ya kita mau memecahkan suatu masalah kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan nggak menghafal terus gimana caranya? Caranya gampang. Kalau urusan sintak nih, kode, biar kita nggak menghafal itu ya kita ngoding setiap hari. Biarkan tangan kita yang menghafal, jangan kepala atau otak kita. Karena otak kita itu sangat bagus untuk digunakan untuk problem solving ketimbang digunakan untuk menghafal sintak kode gitu. Jadi pastikan kalau misalnya kau mau ngoding itu ya mikir aja kira-kira katakanlah ini aku mau ngoding, mau insert database. Nah, gimana caranya? Ngambil input dari user, kemudian ngolah inputnya, kasih validasi, kemudian lempar ke API-nya mau nyimpen ke database. Jadi nggak ngapalin sintaknya, sintak validasi itu gimana gitu. Itu yang pertama, jangan menghafal. Yang kedua, fokus ngerjain satu task dalam satu sesi ngoding. Dalam ngoding itu biasanya aku satu sesi ngoding itu aku batasi antar 1 jam sampai 2 jam. Nanti di break menjadi empat bagian, ya setengah jam. Mau fokus apa gitu. Bisa mungkin ditulis breakdown task apa yang mau dikerjain. Fokus satu sesi satu task. Jangan kalau misalnya ini mau bikin login form, nanti dalam satu sesi itu ya bikin tampilannya, kemudian validasi data, nyimpen ke database, dan semuanya dilakukan dalam satu sesi. Itu bisa ngebuat kita jadi nggak fokus dan lupa kita mau ngapain tuh, kadang suka lupa. Kadang-kadang bahkan kayak fokusnya kita sebenarnya harusnya bikin tampilannya dulu, kok tiba-tiba masuk ke validasi data gitu. Yang ketiga, kurangi penggunaan mouse. Kalau yang baru-baru biasanya ya bakal sering pakai mouse, klik sana sini untuk mindahin kursor. Kalau bisa jangan dilakukan karena nggak efektif, dan kadang-kadang kita ya suka lupa kan, udah pindah ke sini terus ngebaca kode, kadang tadi mau ngapain ya jadi lupa gitu kan. Biasakan navigasi ke kode itu pakai keyboard aja gitu. Bisa pakai Vim ya, kalau teman-teman tahu pakai Vim itu bisa bikin ya ingatannya itu ada di tangan bukan di kepala. Yang keempat itu buat shortcut. Shortcut ini adalah sebuah jalan pintas untuk kita menyelesaikan sesuatu. Kayak sebagai contoh, aku tuh punya shortcut, tidak aku punya blog. Kalau aku lagi nulis blog, kemudian aku mau nge-publish blogku, aku punya shortcut namanya yarn push gitu. Yarn push ini ya shortcut untuk git commit, kemudian commit message, nambahin commit message, terus juga nge-push
ke GitHub kayak gitu. Nah aku biasanya pakai Yarn script atau pakai package JSON itu kan. Kalau di Node.js kita bisa tambahin script kayak ya start. Ini ya mempercepat kerjaan kita, dan ya kita nggak perlu nginget kayak kalau mau git itu gimana caranya itu. Dan ya itu belajar bikin shortcut ya. Kalau di terminal kita bisa di Bash itu kita bisa bikin alias untuk shortcut tertentu. Misalnya mau pindah ke working directory, bikin alias untuk cd ke working directory kayak gitu. Setelah buat shortcut, yang kelima otomasi. Nah, otomasi ini masih berkaitan dengan shortcut. Ini bakal ngebantu kita untuk ya mempercepat pekerjaan kita gitu. Jadi aku sendiri tuh bikin beberapa otomasi ya command line script gitu. Aku punya ini satu command line application namanya Erlin. Jadi ini untuk ngedetect error di project Golangku, dan aku juga ada BigQuery CLI. Jadi ini kalau misalnya mau interact dengan BigQuery, aku ada CLI-nya yang biar ya ini aku bisa langsung akses BigQuery di terminal kayak gitu. Selanjutnya sekarang kita bahas yang ke-6. Nah, biasanya kita mau ngoding itu misalnya mau bikin regex email, ngecek validasi email gitu. Oh ya, biasanya kita Google JavaScript misalnya regex email. Nah, kadang-kadang ini tuh nggak efektif, dan ya regex itu kan banyak gitu. Kalau kita ngapalin ya it's painful gitu. Yang kita bisa lakukan bisa pakai kode search. Aku pakai namanya grep.app gitu. Nah sekarang misalnya kita regex email gitu. Nah ini kita bisa gunakan kode search. Misalnya aku bisa filter JavaScript gitu kan ya. Nah ini ada contoh regex terus ya ini. Jadi kita nggak perlu lagi ngapalin regex gitu ya udah. Jadi pakai kode search. GitHub juga ada kode search ya, github.com teman-teman ya. Di sini ada search box, misal cari aja gitu regex email misalnya. Di sini juga bisa teman-teman. Nah kalau kita di sini ada pilihan repository kode, bisa pilih kode. Terus ya di sini bakal ada banyak contoh regex yang teman-teman bisa pakai. Yang ketujuh, ini yang paling penting sebenarnya. Ini adalah topik yang pengen aku bahas. Yang lainnya tadi kayak ya itu trik-trik buat teman-teman untuk gimana caranya biar nggak ngapalin sesuatu, dan ya ada shortcut lah untuk mempercepat. Salah satu yang paling penting itu engineering notebook gitu. Engineering notebook itu kayak sebenarnya catatan kita dalam proses engineering. Misalnya lagi ngerjain sesuatu, kita nulis documentation, itu masuk dalam konten engineering notebook. Kalau dari aku sendiri, aku tuh punya blog ya, amatrosip.com, teman-teman bisa lihat di sini. Aku punya page namanya cheat sheet. Nah, cheat sheet ini sebenarnya kayak shortcut yang aku males ngafalin. Kayak misalnya di sini aku ada shortcut untuk Python, save JSON to file kayak gini. Caranya ya udah jadi nggak dihafalin tapi disimpan gitu. Jadi kayak ini personal Wikipedia punya aku. Nah ini ada cheat sheet, dan aku juga punya wiki ya. Nah wiki di sini tuh aku nyimpen hal-hal yang menarik yang aku bisa ngebookmark books. Jadi buku-buku apa aja yang aku suka dan aku lagi baca. Terus aku punya font ya, kalau lagi bikin web baru project itu aku mau pakai font, atau misalnya mau bikin desain apapun aku punya collection of font. Dan terus ya ini aku ada MySQL tuh jadi query MySQL ya, itu aku punya catatan gitu. Nah ini kayak ya personal wiki gitu. Kalau misalkan teman-teman penasaran pengen tahu tutorial gimana caranya bikin web personal wiki, nanti komen di bawah aja. Kalau kalian tertarik bakal aku bikin videonya gimana caranya bikin personal wiki kayak yang punya aku ini gitu. Nah itu untuk engineering notebook gitu. Nah satu lagi aku juga pakai namanya HackMD. HackMD ini sebuah aplikasi yang aku pakai kalau misalnya lagi nulis desain arsitektur di kerjaan gitu. Ini aku coba login. Oh ya ini aku bisa login. Nah
Di sini kita bisa bisa nulis proses kita berpikir dalam ngedesain, ngerjain sebuah tes, dan kita bisa simpen datanya di sini kayak gitu. Teman-teman bisa pakai ini nanti kalau mau nyimpen dokumentasi, dan ini bisa di-share sama teman-teman gitu. Ya, ini formatnya Markdown gitu. Terus sekarang bookmark. Nah, bookmark ini ya masih terkait tadi di website aku ini, aku punya wiki, terus aku bookmark. Nah, bookmark ini kayak misalnya aku ngebaca satu blog post yang menarik, dan ya aku mau baca lagi nanti, kayak misalnya nih you might don't need a moment.js, terus ya ini gimana caranya ngeformat date tanpa pakai library. Terus ini ada contoh-contohnya, aku bisa kopas-kopas. Nah, ini sebuah resource yang sangat bagus gitu. Jadi disimpan aja linknya gitu. Terus yang terakhir, yang ke-9 itu tidur. Jadi teman-teman kalau kita udah terlalu banyak pikiran, kadang kita nggak bisa fokus, kita lupa banyak hal gitu. Ketika datang dalam posisi ini udah waktunya tidur, nanti otak kita istirahat, besok kembali lagi seger, ya kita udah fresh lagi dan kita bisa nginget lagi apa-apa gitu. Dan pastikan ya mencatat dengan sering-sering mencatat gitu. Ketika lagi kerja atau lagi ngoding, terus ada hal-hal snippet kode yang misalnya ini agak ribet dan teman-teman bakal lupa, ya udah dikopas, simpen di personal wiki tadi gitu. Udah, itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan komen aja ya. Thank you, see you later on the next video.